Halo sahabat nonton, siapa nih yang penasaran dengan kelanjutan cerita dari drama Bittersweet Hell? Yuk kita mulai aja alur cerita kelanjutan episode 3 dan 4 ya. Nyonya Hong mendekati Yongwon dan langsung mengatakan kalau bukan dirinya yang membuat Dr. Jiun jadi begitu. Yongwon dan Nyonya Hong akhirnya membawa Jiun ke rumah sakit terdekat. Sedangkan di klinik bedah plastik, kita melihat Jejin yang tangannya penuh dengan darah dan terlihat sangat panik. Apakah dia yang melukai Jiun? Masih belum tahu nih kita. Keesokan harinya di rumah sakit, Jiun masih belum sadarkan diri, tapi kondisinya nggak parah. Nyonya Hong dan Yongwon juga masih berada di samping Jiun, menemaninya. Saat Yongwon mau melaporkan ke polisi tentang kejadian menimpa Jiun, agar polisi menyelidiki siapa yang melukai Jiun, Nyonya Hong langsung melarang Yongwon. Yang mengejutkan, Nyonya Hong mencurigai kalau Jejin yang melukai Jiun. Villa itu tuh yang tahu hanyalah Yongwon dan orang tuanya serta keluarga Jejin. Jadi kalau sampai Dr. Jiun ada di villa itu, berarti pelakunya ya antara orang-orang itu kan? Yongwon juga cerita kalau dia mendapatkan pesan anonim dan miniatur villa. Makanya Yongwon mendatangi villa itu. Tapi ibu mertuanya tetap menyembunyikan alasannya mendatangi villa itu. Nyonya Hong lalu kembali ke villa TKP dan bertemu dengan Chef Park. Chef Park menjelaskan kalau CCTV di area villa semuanya mati. Ponsel dan mobil Jiun pun juga nggak ada. Karena Jejin terus gak bisa dihubungi, Yongwon ke klinik Jejin dan mengetahui kalau Jejin cuti dengan alasan kolokium. Para perawat juga memberitahu kalau mereka juga tidak bisa menghubungi Dr. Jiun. Pada waktu yang sama, Yongmin berkunjung ke klinik Jejin dan menanyakan Jejin. Yongwon yang melihat adiknya itu langsung menginterogasinya. Yongmin cerita, iya, jadi begini. Kemarin itu aku mendatangi Jejin untuk meminjam uang darinya. Tapi Jejin terlihat terburu-buru. Karena aku belum bisa menjelaskan, jadi aku menjelaskan di mobil Jejin deh, tentang uang yang aku mau pinjam, dan bagaimana aku mau membuka bisnis baru dengan uang itu. Tapi Jejin malahan menurunkan aku di rest area Yampyong, dan pergi begitu aja. Ternyata ponselku ketinggalan di mobil Jejin. Lalu aku meminjam ponsel orang asing, dan meminta temanku si Sung Jae untuk menjemputku di sana. Sung Jae ini ternyata adalah keponakannya Chef Park, sahabat nonton. Nah, lewat ponsel Sung Jae lah, Yongmin menelepon ponselnya yang tertinggal di mobil Jejin. Dan Yongwon yang mengangkatnya kemarin itu. Begitulah ceritanya. Saat Yongwon pergi, dia mendengar ada ponsel bergetar. Ternyata itu ponsel milik Dr. Jiun yang mungkin terjatuh saat kemarin malam. Saat Yongwon membawa Jiun ke rumah sakit. Karena sangat penasaran, Yongwon mendatangi rumah sakit tempat Jiun dirawat. Dan menggunakan sidik jari Jiun untuk membuka ponsel itu. Di ponsel Jiun, banyak foto Jejin dan foto Nyonya Hong yang sedang menggandeng Yongwon dan Jejin yang masih kecil. Melihat itu, Yongwon mendatangi villa TKP lagi. Tapi TKP sudah bersih. Sampai malam hari pun Nyonya Hong nggak bisa menghubungi Jejin. Yongwon tiba-tiba memasuki kamar Nyonya Hong dan menegur Nyonya Hong yang telah membersihkan TKP. Tapi Nyonya Hong nggak peduli gitu, dan menanyakan di mana ponsel Jiun. Yongwon memberikan ponsel Jiun dan menanyakan hubungan Nyonya Hong, Jiun, dan Jejin. Tapi Nyonya Hong bilang, kalau Jejin nggak mungkin punya hubungan gelap dengan Jiun. Jiun itu adalah anak yatim piatu yang Nyonya Hong sponsori. Nyonya Hong menggunakan ponsel Jiun dan berpura-pura menjadi Jiun. Mengirim pesan ke orang-orang kalau Jiun sekarang sedang liburan. Keesokan paginya, Yongwon dan Nyonya Hong mendatangi klinik Jejin yang sedang heboh. Karena ditemukan kamera tersembunyi di toilet pria. Dan di ruangan Jejin. Para perawat khawatir karena Jejin nggak muncul selama beberapa hari. Tapi Nyonya Hong berbohong dan mengatakan kalau Jejin lagi istirahat aja. Tiba-tiba seorang pasien pria marah-marah kepada mereka. Itu adalah Chef Park yang berpura-pura menjadi pasien. Para perawat mengatakan kalau Chef Park lah yang menemukan kamera tersembunyi itu. Saat itu, Chef Park berpura-pura ngamuk dan meminta agar klinik Jejin ditutup. Karena udah kong kali kong sama Nyonya Hong langsung menyetujui untuk menutup klinik Jejin. Yongwon dan para perawat tentu kaget mendengar keputusan Nyonya Hong. Tapi Nyonya Hong berkata kalau dia ingin merenovasi klinik Jejin. Dan meminta agar para perawat cuti selama sebulan, tapi mereka tetap digaji. Wah, langsung happy lah para perawat itu. Tapi Yongwon gak semudah itu tunduk dan percaya begitu aja kan? Yongwon ngomel-ngomel ke ibu mertuanya itu, dan menanyakan apa lagi sih yang ibu mertuanya ini sembunyikan dari Yongwon. Mendengar itu, Nyonya Hong bilang kalau dia juga mendapatkan pesan aneh di hari ke-49 Tuan Choi meninggal. Pesan itu berbunyi, bagaimana rasanya jika suami yang kamu inginkan mati menghilang? Dan gak sampai di sana, Nyonya Hong memperlihatkan sebuah rekaman video kepada Yongwon. Video itu berisi Jejin yang seperti sedang membersihkan mobil Dr. Jiun dan memukul kamera CCTV di sana. Melihat itu, Yongwon jadi mencurigai Jejin lah orang yang melukai Jiun. Tapi Nyonya Hong berkata kalau sepertinya ada orang yang menjebak keluarga mereka dan mereka masuk ke dalam perangkap orang itu.
Nyonya Hong mengajak Yongwon untuk bekerja sama. Pada saat yang sama, seorang pria mendatangi mereka. Pria itu adalah Kyung-tae, pacar Jiun. Kyung-tae marah-marah tentang menghilangnya Jiun yang tiba-tiba. Menurutnya, tidak mungkin Jiun tiba-tiba pergi liburan. Kyung-tae juga mengungkapkan kalau dirinya adalah seorang polisi dan mencurigai kenapa Jiun mendadak menghilang. Kyung-tae berjanji untuk mengungkapkan kasus ini dan menemukan Jiun. Mendengar hal itu, mantu mertua ini mendatangi apartemen Jiun. Nyonya Hong membuka apartemen Jiun dengan cara meniupkan bedak di kode sandi pintu dan mengetahui kalau kodenya adalah ulang tahun Jae-jin. Ya elah. Mereka pun masuk ke dalam apartemen Jiun. Nyonya Hong meminta agar Yongwon mengambil beberapa pakaian Jiun dan memasukkannya ke dalam koper, membuatnya seolah-olah Jiun sedang pergi liburan. Tapi pada saat yang sama, seseorang mencoba masuk juga ke apartemen Jiun. Nyonya Hong dan Yongwon langsung bersembunyi di lemari. Ternyata orang itu adalah Kyung-tae. Kyung-tae akhirnya berhasil masuk ke apartemen Jiun dan menangis terseduh-seduh. Saat Kyung-tae mencurigai lemari di mana Nyonya Hong dan Yongwon bersembunyi, tiba-tiba ada yang menggedor-gedor pintu apartemen Jiun. Dan ternyata itu adalah Chef Park. Pasti dia disuruh lagi sama Nyonya Hong nih. Chef Park kemudian mengaku kalau dirinya adalah paman Jiun dan mengklaim kalau Jiun sedang liburan. Tapi Kyung-tae tetap nggak percaya. Kyung-tae ngekeh ada yang aneh. Saat Kyung-tae mencoba untuk menelepon ponsel Jiun bergetar. Ternyata ponsel itu masih dipegang oleh Nyonya Hong di dalam lemari dong. Saat Kyung-tae hendak membuka lemari, Chef Park menjitak kepala Kyung-tae untuk mengalihkan perhatian. Dan Yongwon mengeluarkan ponsel itu dari lemari tempat persembunyiannya. Kyung-tae mengambil ponsel itu dan Chef Park mengatakan kalau mungkin aja ponselnya Jiun ketinggalan. Lalu mengajak Kyung-tae untuk makan bersama. Gak sampai di sana, saat Nyonya Hong dan Yongwon kembali ke rumah, seorang pria menunggu mereka. Pria ini adalah detektif swasta bernama Jung Dong-man yang dipekerjakan oleh ayah mertua Yongwon. Jung Dong-man mengatakan kalau Tuan Choi kemarin itu meminta Duman untuk menyelidiki seseorang. Dan orang itu adalah Sena. Yongwon tentu mengenali Sena karena itu adalah pasiennya. Alasan Tuan Choi meminta bantuan Duman adalah karena Sena dan Jae-jin berselingkuh. Duman juga mengeluarkan foto-foto untuk membuktikannya. Gak sampai di sana, Duman juga menjelaskan kalau Sena itu adalah seorang penyihir. Semua laki-laki yang berhubungan dengan Sena mati kabeh. Duman menceritakan kalau Sena dikenal sebagai penyihir bersiul, karena dia selalu bersiul setiap kali seorang pria meninggal. Penyebab meninggalnya suami pertama adalah karena keracunan ikan buntal. Dan Sena mendapatkan banyak uang asuransi dari kematian suami pertamanya. Penyebab kematian suami keduanya adalah karena tenggelam. Dan sekali lagi, Sena mendapatkan banyak uang asuransi. Setelah itu, Sena berpacaran, dan pria itu pun meninggal karena terbakar. Lalu penerima uang asuransinya pun Sena lagi. Waduh, kok serem begini ya? Mendengar itu, Nyonya Hong langsung khawatir dan mengatakan, seharusnya dari dulu ku urus Sena. Wah, ternyata Nyonya Hong udah tahu tentang Sena dan Jae-jin ini dong. Astaga. Yongwon langsung ngamuk-ngamuk ke ibu mertuanya itu. Tapi Nyonya Hong terus membela kalau anaknya tidak bersalah. Yang bersalah itu si pelakor alias si Sena. Ya elah, capek deh. Jangan cinta buta dan membela si anak, Bu. Selingkuh itu kedua-keduanya salah. Jangan menghalalkan perbuatan haram deh. Setelah itu, Nyonya Hong langsung berniat untuk menghubungi polisi karena takut Jae-jin diapa-apain sama Sena. Tapi Yongwon mencegahnya dan mengatakan kalau dirinya tidak bisa kehilangan karirnya selama ini hanya karena Jae-jin. Yongwon bertekad untuk menemukan Jae-jin. Yongwon berkata kalau lebih baik dirinya yang membunuh Jae-jin daripada Jae-jin dibunuh sama Sena. Wah, mantap nih Yongwon. Keesokan harinya, setelah Yongwon syuting untuk acara televisinya, seseorang mengirimi Yongwon hadiah. Itu adalah sebuah miniatur mobil putih. Setelah melihat plat miniatur mobil itu, Yongwon langsung mengejar si kurir. Sepertinya itu miniatur mobil Jae-jin. Saat menemukan kurir, si kurir mengaku tidak melihat dengan jelas pengirimnya, karena pengirimnya memakai topi, masker, dan kacamata. Saat Yongwon tiba di kliniknya, dia melihat ada sesuatu di bawah miniatur mobil putih itu. Ternyata itu adalah link video, di mana mobil putih itu menelusuri jalan tol, dan pada akhirnya terjatuh ke jurang. Setelah itu, Yongwon dan ibu mertuanya pergi ke kantor polisi untuk laporan tentang kamera tersembunyi di klinik Jae-jin. Tersangkanya adalah Park Sung-jae, teman Yongmin. Tapi kita tahulah ya, itu sekali lagi akal-akalannya Nyonya Hong. Polisi menanyakan kenapa Sung-jae memasang kamera di klinik Jae-jin. Dengan asal nyeplos, Sung-jae mengatakan kalau dirinya menyukai Jae-jin dong. Ampun deh ini.
Mendengar alasan gak mutu itu, Nyonya Hong langsung memaafkan Sung Jae dan meminta polisi untuk menutup kasus ini. Demi menemukan Jae-jin, Yong-won mulai memperalat Kyung-tae. Yong-won menawari Kyung-tae untuk konsultasi gratis dengannya. Tentu Kyung-tae tidak menolak. Kyung-tae menangis frustasi karena tidak bisa menemukan Ji-yoon. Dan saat Kyung-tae menemukan ponsel Ji-yoon, dia menemukan banyak foto Jae-jin di situ. Mendengar itu, Yong-won lalu berkata kalau sebenarnya Jae-jin itu juga menghilang. Kyung-tae langsung berpikiran kalau Ji-yoon dan Jae-jin itu selingkuh. Yong-won mendorong Kyung-tae untuk menemukan mobil Jae-jin agar bisa menemukan Ji-yoon juga. Padahal mah kita tahu kalau Ji-yoon ada di rumah sakit. Dengan sangat giat, Kyung-tae nontonin semua CCTV jalan raya demi menemukan mobil Jae-jin. Saat yang sama, Chef Park yang berpura-pura menjadi paman Ji-yoon mendatangi Kyung-tae. Dengan terselubung, Chef Park diam-diam juga mencari tahu tentang keberadaan mobil Jae-jin lewat Kyung-tae. Ini pasti juga disuruh oleh ibu mertua Yong-won. Malam harinya, Yong-won mengajak putranya mengobrol. Dan putranya menanyakan kok tumben ayahnya pergi liburan sendirian selama ini. Tapi Yong-won tetap menutup kebenaran dari putranya itu. Dan mengatakan kalau mungkin ayahnya membutuhkan istirahat. Yong-won juga mengajak putranya itu untuk berlibur. Keesokan harinya, Yong-won menemui Kyung-tae. Kyung-tae lalu memberitahu hasil temuannya. Dari semua CCTV di jalanan dan di pom bensin. Kyung-tae menemukan kalau orang yang bersama dengan Jae-jin itu bukanlah Ji-yoon. Kyung-tae merasa iba kepada Yong-won karena mengetahui kebenaran Jae-jin telah menyelingkuhi Yong-won, yang adalah seorang wanita yang sukses dan terkenal. Melihat rekaman kamera CCTV di pom bensin, kali ini Yong-won kehilangan ketenangannya. Di dalam mobil, Yong-won ngamuk-ngamuk juga akhirnya sahabat nonton. Sedangkan Nyonya Hong juga mendapatkan telepon dari Chef Park, yang juga telah mendapatkan posisi keberadaan Jae-jin. Yong-won dan ibu mertuanya bergerak untuk mencari Jae-jin. Mereka tiba di lokasi yang sama untuk menemukan Jae-jin. Ibu mertua Yong-won berkata kalau mereka itu satu tim sekarang dan mengajak Yong-won untuk mencari Jae-jin bersama-sama. Akhirnya mereka pergi bersama dan menemukan tempat di mana mobil Jae-jin terparkir. Nyonya Hong turun untuk memeriksa keadaan dan menemukan beberapa pria mabuk yang lagi karaokean. Nyonya Hong tanpa ragu menanyakan kepada mereka tentang anaknya. Para pria itu menjawab kalau Jae-jin pergi ke pulau dekat situ dengan kekasihnya. Sambil menunggu kapal pertama beroperasi untuk pergi ke pulau, Yong-won mengobrol bersama mertuanya. Saat yang sama, Chef Park menghampiri mereka dan menyapa Yong-won dengan benar kali ini. Gak sampai di sana, Yong-won juga memanggil Yong-min untuk bergabung dengan mereka. Yong-min kaget karena paman Sung Jae juga ada di tempat itu. Pada akhirnya ya, semua terbuka juga dan terkait satu sama lainnya. Setelah itu, Yong-won mengajak Yong-min mengobrol berdua dan menjelaskan situasinya di mana Jae-jin selingkuh. Dan Yong-won mau memergokinya. Tapi karena Yong-won gak bisa berkeliaran dengan bebas, maka Yong-won memanggil Yong-min. Setelah itu, Nyonya Hong mendapatkan telepon dari dokter di rumah sakit tempat Ji-yoon dirawat. Ternyata Ji-yoon sudah sadar. Jadi mereka video callan gitu. Saat Yong-won menanyakan tentang apa yang terjadi di villa, Ji-yoon tiba-tiba meronta-ronta dan berteriak-teriak sambil mengatakan kalau semua orang akan mati. Wah, apakah yang menanti mereka ya sahabat nonton? Pagi harinya, mereka pun naik kapal dan menuju ke pulau tempat Jae-jin dan Sena berada. Yong-won bertanya kepada mertuanya, udah berapa lama Jae-jin selingkuh? Ibu mertuanya menjawab, Jae-jin udah menjalani hubungan haramnya itu selama setahun 6 bulanan. Nyonya Hong bercerita kalau pertama kali dia melihat Sena itu di klinik Jae-jin. Nyonya Hong udah merasa auranya nggak enak saat melihat Sena. Dan perilaku Jae-jin pun berubah sejak saat itu. Saat Nyonya Hong tahu mereka berselingkuh, Nyonya Hong menghampiri rumah Sena dan memberikannya cek. Nyonya Hong berpikir kalau Sena dan Jae-jin berhenti sampai di sana. Karena Sena udah mengambil cek dari Nyonya Hong. Dan Jae-jin mengatakan kalau dirinya udah putus sama Sena. Mereka akhirnya sampai di pulau itu. Yong-won meminta agar Yong-min mengecek salah satu kamera CCTV di pelabuhan itu. Sedangkan Yong-won, Chef Park, dan Nyonya Hong pergi ke sebuah restoran. Di sana, Nyonya Hong menunjukkan foto Sena kepada pemiliknya dan menanyakan apakah pernah melihat Sena. Pemiliknya berkata kalau mereka pernah melihat Sena bersama dengan seorang pria. Dan pria itu makan banyak banget. Mendengar itu Nyonya Hong bingung, karena setahunya Jae-jin itu nggak makan banyak. Tapi pemilik restoran itu cukup yakin dengan apa yang dilihatnya. Pada saat yang sama, pengantar makanan restoran menginfokan kalau ada mobil yang ditemukan di laut. Mendengar hal itu, Nyonya Hong dan Chef Park langsung menjemput Yong-won dan pergi ke lokasi tempat mobil terjatuh. Saat mereka sampai di sana, mobil itu sedang diangkut keluar dari air. Dari plat mobilnya, itu adalah mobil yang disewa oleh Jae-jin.
Langsung ambruklah Nyonya Hong melihat itu. Gak sampai di sana, sebuah koper tiba-tiba keluar dari dalam mobil itu. Nah lo, apakah Jejin beneran udah mati sahabat nonton? Mau tahu gimana kelanjutannya? Saksikan minggu depan ya. Sampai jumpa.